Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya baik, sehat selalu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Kepada ketua kelas, ayo pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan pemahaman masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke materi, kita absen dulu ya. Epi Maharani, Hadir Bu. Muhammad Rahman, Hadir. Latif, Hadir. Cahya, Nggak hadir, Bu. Sakit. Oh sakit, saya nggak sakit. Iya, Bu. Naya, Sakit. Dwi, Alpa, Sakit. oke. sama Cahya Alpa. Oke, nanti kenapa Alpa ya? Katanya main PS, Ibu. Aduh, itu perbuatan yang baik apa tidak ya? Baik. Tidak. Tidak patut dicontoh ya, Bu. Iya dong, masa kan orang-orang sekolah ini malah main PS, berarti kan Mabal perbuatan ya, Bu. yang tidak baik itu. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian Al-Quran, membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan adab-adab membaca Quran. Al-Quran. Nah, sebelum kita ke materi inti yang lain yang Ibu akan sampaikan, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari Al-Quran? Aku Bu. Ya, apa gimana ya, Evi? Setahu aku, Al-Quran itu berasal dari makna qoro'a yaqra'u yang artinya bacaan. Betul itu. Ada lagi yang tahu? Latif, tahu Latif? Aku tahu, Bu. Apa? Buku Islam. Buku Islam, ya. Ya betul ya. Dari apa yang dikatakan Evi dan Latif. Kalau Al-Quran itu yaitu bacaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail. Nanti kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Nah, jadi pengertian Al-Quran itu berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu yaqra'u yang artinya itu bacaan. Sebenarnya ada dua makna. Yang pertama itu tala atau bacaan, yang kedua itu ada jam'u atau kumpulan dari berbagai macam kabar atau hukum itu. Nah, sedangkan dan secara syariat Al-Quran adalah sedangkan secara syariat Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, kalau membaca di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tilawatul lafzihi, yang pertama tilawatul lafzihi, yang kedua ada tilawatul hukmihi. Yang apa tuh Bu lafzihi atau hukmihi? Nah, di sini Bu akan jelasin ya. Kalau lafzihi itu membaca Al-Quran dari segi lafalnya. Kalau hukmihi itu membaca Al-Quran dari segi hukumnya, hukum-hukum tajwid yang kayak gitu ya. Nah, lanjut. Yang kedua ada kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Nih, selain kita membaca Al-Quran, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nih ada beberapa nih. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Karena salah satu sifat Al-Quran sebagai mau'izah atau pelajaran. Ya betul. Lanjut, yang kedua tuh menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah dari Al-Quran, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Jadi bukan hanya membaca atau memahami Al-Quran aja, tapi kita harus melakukan menjalankan perintah yang disebutkan di Al-Quran. Betul. Lanjut, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Nih, ada keutamaan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yang pertama, termasuk ihsan terbaik,
Jadi orang yang sering membaca Quran itu termasuk insan terbaik nanti. Apalagi orang yang mempelajarinya, memahami, mengamalkannya itu termasuk insan terbaik ya. Jadi termasuk keluarganya Allah itu. Yang kedua ada mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi orang yang sudah membaca Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Nah yang ketiga memperoleh derajat yang tinggi. Nah selain yang dua tadi ini sangat masya Allah ya gitu. Jadi kita nanti menjadi sahibul Quran atau memperoleh derajat yang tinggi di surga. Masya Allah. Akibat dari sering membaca dan mempelajari Al-Quran kayak gitu. Nah yang keempat melembutkan hati. Jadi kita apabila kita sering membaca Al-Quran, hati kita pasti jadi lembut kayak gitu. Terus lanjut yang terakhir ada adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika di sini coba anak-anak sekalian, kalau membaca Al-Quran itu kayak gimana sih? Berpakaian rapi kah? Ya Bu, Ya, rapi. terus di mana, di masjid ya? Iya Bu, di Di rumah masjid. juga bisa, Iya. di mana-mana ya. Di tempat yang suci, Bu. Iya betul. Terus suaranya harus Merdu. Harus jelas, Bu. pelan merdu Merdu, dengan jelas tatil. ya. Begitu. Nah betul ya. Jadi adab-adab dalam membaca Quran itu di sini niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Jadi jangan membaca Quran itu jangan semata-mata karena pengen sombong gitu. Aku pengen baca Quran biar bisa dilihat orang. Nah itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau membaca Quran itu harus ridho Allah. Yang kedua harus khusyuk, tenang dan juga sopan. Jadi dalam membaca Quran itu hendaknya menghadirkan hati, konsentrasi. Ketika membaca khusyuk, tenang dan sopan, berusaha terkesan dengan yang sedang dibaca dan memahami atau memikirkan tadabbur sebagaimana tujuan utama kita. Jadi ketika kita membaca Quran itu jangan memikirkan hal lain, tapi harus konsentrasi terhadap apa yang kita baca. Betul. Lanjut yang di tempat yang suci. Jadi membaca Quran itu di tempat yang suci. Gak boleh tuh membaca Quran di WC. Ada nggak di sini yang suka membaca Quran di WC? Gak ada. Bagus. Jadi membaca Quran itu harus di tempat yang suci. Lanjut membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'azah. Gimana Bu doa isti'azah itu? Nah doa isti'azah itu kayak gini. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya doa Azza. betul. Nah selanjutnya membaguskan suara. Jadi dalam membaca Quran itu kita hendaknya membaguskan suara, tapi jangan melewati batas sampai membuat orang-orang tapi tujuannya jangan riak gitu agar dilihat orang, tapi tujuannya itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Terus membaca dengan pelan jika dikhawatirkan terjadinya riak, atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan tenang ya. Jadi jangan terlalu keras gitu sampai membuat orang-orang yang ada di masjid itu Terganggu. kurang khusyuk ya, terganggu. Lanjut yang terakhir ada membaca dengan tartil. Jadi ketika membaca Quran hendaknya dibaca dengan tartil sebagaimana firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warotilil Quran al-tartila, yang artinya bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah di situ. Nah jadi sini Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Nah, jadi kalau baca Al-Quran itu jangan semena-mena asal gitu, tapi harus sesuai dengan tajwid ya kayak gitu. Nah sekian materi yang Ibu sampaikan. Coba sekarang dari kalian ada nggak yang mau membacakan dalil mengenai Al-Quran? Ya Bu. Ya siapa? Dalil tentang Al-Quran ya Bu, sebagai petunjuk dalam menempuh perjalanan. Ya. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati annahum ajrun kabira.
Ya, yang betul. artinya Ya. sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, makasih ya Saudara Evi atas pembacaan dalilnya. Coba teman-teman di sini ada yang masih belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Aku Bu mau nanya, Apa? kan tadi kata Ibu baca Quran itu harus di tempat yang suci. Ya. Nah, terus kenapa kalau di WC tadi kata Ibu jangan baca di WC? Karena apa coba? Karena kalau WC itu tempatnya Setan. setan. Masa kita menyamakan tempatnya Allah dengan tempatnya setan? Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus tempat yang suci karena kita akan membaca Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. kayak gitu ya. Tapi Ibu kan Al-Quran itu bisa menghilangkan atau mengusir setan, jadi kita bisa tuh baca Quran di WC. Apa sih ya, karena kenapa coba, karena kita tidak boleh membaca Al-Quran di WC itu karena nanti derajat Al-Quran itu menjadi rendah. Kan kalau baca Quran itu harus di tempat yang suci kayak gitu. Masa kita merendahkan Al-Quran? Kan harusnya kita mengagungkan Al-Quran dan juga Allah kayak gitu ya. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, coba di sini Ibu akan membagi jadi 2 kelompok ya di sini untuk nanti kalian diskusi terkait materi yang telah Ibu sampaikan, tapi cari di sosial media lainnya, mau di Google, di internet, apapun itu ya, diskusi. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Kelompok 1 terdiri dari Evi, Maharani dan Dwi. Kelompok 2 Latif dan juga Rahman ya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Apa Bu? Gimana Bu? Maaf bisa diulang. Ya, jadi Ibu kan nanti Ibu kan membagi kelompok yang menjadi 2 kelompok. Nah, nanti anak-anak di sini mencari materi mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi, tetapi carinya di internet, Ya. di Google kayak gitu. Udah paham? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Oke, karena waktunya udah 20 menit, siapa yang mau duluan presentasikan hasil diskusi tadi di depan teman-temannya? Saya, Bu. Aku duluan Bu. Kelompok Epi ya, kelompok 1. Oke, Epi silahkan. Siapa yang mau jadi perwakilan? Saya sendiri Bu. Oke, silakan Epi. Oke, Teman-teman Bu. yang lain dengarkan ya. Ya. Oke Bu, tadi kan Ibu itu menjelaskan mengenai Al-Quran ya Bu. Ya. Tadi tuh ada apa itu membaca Al-Quran, terus kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran kayak gitunya Bu. Ya. Terus kemudian ada adab-adab membaca Al-Quran. Nah mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya Bu mengenai Al-Quran. Nah Al-Quran itu tadi Ibu menjelaskan bahwasanya Al-Quran menurut bahasa Arab berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Ya. Kemudian apa sih tadi itu menjelaskan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran, yang mana yang pertama beriman terhadap Al-Quran, yang kedua menjalankan perintah Al-Quran. Terus yang selanjutnya tadi juga Ibu menjelaskan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang mana isinya yang pertama ada termasuk insan yang terbaik, yang kedua mendapat syafaat pada hari kiamat, yang ketiga memperoleh derajat yang tinggi, yang terakhir melembutkan hati. Nah terus tadi juga Ibu terakhir yang menjelaskan mengenai adab-adab membaca Al-Quran, yang mana isinya yang pertama ada niat, harus dibarengi dengan niat ya Bu. Yang kedua ada khusyuk, tenang dan sopan. Kemudian yang ketiga harus di tempat yang suci ya Bu ya. Karena kan Al-Quran derajatnya sangat tinggi gitu ya, kitab suci umat Islam. Terus yang keempat ada membaca doa isti'azah gitu ya. Terus yang kelima ada membaguskan suara. Kelompok saya Bu mempresentasi Bu ya. Menjelaskan tentang doa isti'azah Bu. Jadi doa isti'azah itu Bu dalam bacaannya itu bukan kata Ibu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa isti'azah itu Bu doa yang bisa dikatakan sebagai doa
yang seharusnya dilakukan ketika mengaji, karena itu juga bisa menambah pahala kepada si pembaca, dan juga Bu, doa istiazah itu Bu bisa menjauhkan kita dari godaan setan ketika membacakan Al-Qur'annya Bu. Iya, betul. Mungkin sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya apa yang dikatakan yang telah dipresentasikan oleh kelompok Epi dan kelompok Rahman ya, bahwa Al-Quran itu emang sangat derajatnya sangat tinggi. Jadi kita harus membaca di tempat yang suci, membaca dengan awal istiazah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih, karena materi sudah habis dan kalian pun sudah mengerti ya, Mengerti Bu. ya, bagus. Nah, sekarang Ibu pengen Latif untuk menyimpulkan hasil apa yang telah kami diskusikan tadi. Karena Latif dari tadi ngobrol terus nih, coba sekarang Ibu tes apakah paham atau tidak. Paham Bu. Oke, gimana tuh tadi tuh yang disimpulin? Coba simpulin ya. Jadi membaca Al-Quran itu wajib Ibu. Ya, terus? Udah, coba segitu yang dari tadi Ibu bilang. Izin menambahkan Bu. Oke, gimana? Tadi betul kata Latif Bu, kalau membaca Al-Quran itu wajib, dan membaca Al-Quran juga Ibu seperti yang Ibu jelaskan harus di tempat yang suci dan bersih, dan Betul. bisa di mana saja dilakukannya, tetapi tidak boleh seperti contohnya membaca Al-Quran itu di WC, karena akan menurunkan derajat Al-Quran. Dan juga kalau membaca Al-Quran itu harus menggunakan doa apa? Isti'azah. Ya. Yang bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kesimpulan yang dari saya hanya sekian Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya kepada teman-teman kepada anak-anak di sini. Nah, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan memberikan penguatan sedikit ya. Jadi bahwa emang pengertian Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, yaitu memiliki dua makna. Yang pertama diartikan di bacaan, yang kedua diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan juga hukum. Nah, dan membaca itu dibagi menjadi dua, tilawatul lafzihi dan tilawatul hukmihi. Betul. Tilawatul lafzihi itu membaca Al-Quran dari segi lafalnya. Kalau hukmihi itu membaca Al-Quran dari segi hukumnya. Terus kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama beriman terhadap Al-Quran. Yang kedua menjalankan perintah Al-Quran. Yang ketiga maaf cuma sampai 2. Lanjut, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama termasuk ihsan terbaik, kedua mendapatkan syafaat pada hari kiamat, yang ketiga memperoleh derajat yang tinggi, yang keempat melembutkan hati. Nah, dan materi yang terakhir itu adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus khusyuk, tenang dan juga sopan, yang ketiga di tempat yang suci, membaca doa istiazah, membaguskan suara, membaca dengan pelan dan juga membaca dengan tartil. Betul ya. Mungkin cukup sekian ya materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak di sini semuanya pada paham apa yang Ibu telah sampaikan. Nah, nanti abis pulang dari sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tapi melalui WA group. Nanti Ibu kirim, nanti kalian kerjakan, kumpulkan besok siang. Mengerti Bu? Oke. Nah, selain itu juga Ibu akan bilang dari sekarang bahwa pertemuan selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian doa. Jadi teman-teman di sini harus sebelumnya mencari tahu ya apa itu doa, pengertian doa kayak gimana, kayak gitu ya. Pada paham apa yang telah Ibu tadi jelaskan? Paham Bu. Tugasnya apa udah jelas? Jelas Bu. Oke, kalau kayak gitu kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa makan siang ya. Ya Bu. Semangat lagi. Siap Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.